مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nafahatnya, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Malam tanggal 21 Ramadan adalah malam ganjil pertama yang dimungkinkan Lailatul Qadar itu turun. Yang akan kita bahas di sini adalah siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kajian malam ini adalah lanjutan kajian yang sebelumnya, malam tanggal 20. Di malam ini kita akan fokus kepada pembahasan siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Berangkat dari hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh selain daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada ulama-ulama hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imaman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pertama khusus malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Sedangkan untuk puasanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang puasa bulan suci Ramadan penuh, maksudnya dengan iman dan mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosanya. Zada fi ba'di riwayat inda Nasa'i wa ghairihi wa ma ta'akhar wa fi hadhihi ziyada kalamun istau'abahu al-Hafiz fi kitabil al-Khisal al-mukaffirah lidhunub al-muqaddamah wal muakhkharah. Ada tambahan dari Imam An-Nasa'i dan lainnya
yaitu ada tambahan perkataan wa ma ta'akhkhar. Maksudnya apa? Dihapus semua dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar, yaitu maksudnya dosa-dosa yang akan datang. Jadi barang siapa yang mau mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Begitu juga dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hal yu'ta sawabuha wa illam ya'lamha. Timbul satu pertanyaan. Apakah pahala ini akan diberikan kepada orang yang tidak mengetahui kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Ini satu pertanyaan. Jadi pahala diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ini apakah juga akan diberikan kepada orang yang tak tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar, atau khusus yang tahu saja? Khusus orang-orang yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala isyarat, rahasia dari Allah, kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau sebenarnya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ini satu pertanyaan. Wa qad ikhtalafa ulama hal yahsulu thawabu al-murattabu ala Lailatul Qadri liman ittafaqa lahu annahu qamaha wa illam yazhar lahu syai' aw yatawaqqafu dzalika ala kasbiha lahu. Jadi para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat, apa yang diperbedakan? Yaitu apakah fadilah pahala Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada semua saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, walaupun dia tidak mengetahui atau tidak diberitahu, atau tidak ada isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu Lailatul Qadar, dia tetap dapat, atau khusus orang yang memang tahu atau diberi isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam tersebut malam Lailatul Qadar. Zahaba at-Tabari wal Muhallab wa Ibnul Arabi wa jama'atun ilal awal. Imam at-Tabari, kemudian Al-Muhallab dan Imam Ibnu Arabi dan sekumpulan ulama mengambil pendapat yang pertama. Maksudnya gimana? Maksudnya siapapun yang mendirikan malam Lailatul Qadar, walaupun dia tak tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dia tetap mendapatkan pahala atau fadilah Lailatul Qadar tersebut. Jadi ini ada dua kelompok ulama. Ulama kelompok yang pertama yaitu diantaranya Imam At-Tabari, Imam Muhallab, Imam Ibnul Arabi. Wa dzabal al-aktsar ila tsani. Tetapi kebanyakan ulama, al-aktsar, kebanyakan ulama berpendapat, yaitu pendapat yang kedua, yang mendapatkan fadilah, yang mendapatkan pahala daripada Lailatul Qadar adalah orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar dan dia tahu kalau malam itu Lailatul Qadar, maksudnya dia diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi memang ada perbedaan karena itu rahasia yang ditujukan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi tidak semuanya mendapatkan isyarat atau petunjuk dari Allah tersebut yang menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kebanyakan ulama berpendapat pendapat yang kedua. Jadi orang yang akan mendapatkan fadilah, pahala diampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yaitu orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar dan dia tahu atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar.
Bagaimana caranya? Ya, itu adalah suatu kembali kepada individu masing-masing, kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu tidak bisa diterangkan secara mendetail. Karena itu ada termasuk rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dibuka untuk hamba-hamba pilihannya. Wa hadzal al-aktsar az-zani qala al-hafidz wa yadullu lahu ma waqa inda Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bila man yakum lailatul qadri fa yuwafiquha. Kata Imam Al-Hafiz yang menunjukkan kekuatan pendapat yang kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Man yakum lailatul qadri fayuwafiquha." Itu barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, fayuwafiquha. Fayuwafiquha yaitu artinya dan dia tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Fayuwafiquha dan dia tahu kalau malam itu Lailatul Qadar. Kemudian ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man qamaha iman wa ihtisaban summa wufiqat lahu." Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kemudian dia diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Qala An-Nawawi makna yuwafiquha ay ya'lamu anna Lailatul Qadri. Kata Imam Nawawi, hadis Imam Nawawi ini yang mensyarahi Sahih Muslim. Nah, ketika Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, man yakum lailatul qadri fayuwafiquha, Imam Nawawi di dalam mensyarahinya, kata Imam Nawawi yang dimaksud dengan yuwafiquha ay ya'lamu anna lailatul qadri. Maksudnya orang tersebut tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya meraba-raba, sekarang mungkin 21 ini bukan Lailatul Qadar. Besok 23, kayaknya malam ini Lailatul Qadar. Kayaknya malam Lailatul Qadar. Bukan begitu. Atau pokoknya kita sudahlah 10 malam kita lakukan semuanya, atau yang ganjil-ganjil kita harus lebih rajin lagi. Nah, itu kita mesti dapat. Kalau yang seperti itu berarti mengikuti pendapat ulama yang pertama. Cuman kita perlu ketahui juga, kebanyakan ulama itu berpendapat, yaitu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Wa yahtamilu ay yakuna al-muradu yuwafiqa fi nafsil amri wa illam ya'lam huwa dzalik. Wa fi hadisi Zirrin Ibnu Jaisin an Ibnu Mas'udin qala man yakumul haula yusib lailatul qadri wa huwa muhtaman lil qaulaini aidan. Jadi kata Imam Nawawi, cuman bisa juga berarti yuwafiquha itu maksudnya ya ketepatan pas malam Lailatul Qadar, maksudnya walaupun dia tidak tahu. Nah, itu bisa jadi begitu. Cuman pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama yaitu yang berarti bahwa orang tersebut tahu kalau malam itu Lailatul Qadar. Tentu rahasia ini itu adalah isyarat atau hidayah atau isyarat atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar tersebut. Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Wa qala an-Nawawi aidan fi hadisi man qama ramadana wa fi hadisi man qama Lailatul Qadri ma'nahu man qama walau lam yuwafaq lahu Lailatul Qadri. Wa man qama Lailatul Qadri fa wafaqaha hasala lahu wa huwa jarin ala makhtarahu min tafsiril muwafaqah bil ilmi. Qala al-Hafiz wa huwa alladhi yatarajjahu fi nadari wa la unkiru husul sawabil jazil liman qama libtigha Lailatul Qadri wa illam ya'lamha walau lam tuwaffaq lahu. Kata Imam Al-Hafiz, katanya pendapat yang kedua ini adalah yang menurut saya yang unggul. Tetapi saya tidak mengingkari
hasilnya pahala yang besar bagi orang yang mendirikan Lailatul Qadar karena mengharapkan Lailatul Qadar, ya, walaupun dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi beliau walaupun cenderung kepada pendapat yang kedua, tetapi maksudnya pendapat yang tahu, yang orang yang Lailatul Qadar, orang yang beribadah itu tahu kalau malam Lailatul Qadar, tetapi kata Imam Al-Hafiz ini katanya bahwa dia tidak mengingkari kalaupun orang tak tahu tetap juga mendapat pahala yang agung karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal kalamu ala khusulis sawab al muayyan al mau'ud bihi wa farra'u ala al qawli bi istiratil ilmi biha syakhsun duna syakhsin fayuksafu li wahidin wala yuksafu li akhar walau kana ma'an fi baitin wahid. Jadi kalau pahalanya tetap dapat pahalanya tetap dapat orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar tetapi dia tidak tahu, tetap dapat pahalanya yang agung yang besar. Cuman kalau yang sesuai dengan yang dijanjikan, pahala yang khusus yang tertentu seperti yang dijanjikan itu akan lebih dikhususkan kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fayuksafu li badin wala yuksafu li akhar walau kana fi baitin wahidin. Jadi malam Lailatul Qadar ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia malam ini kepada satu orang dan Allah tidak memberikan mengkasyaf, tidak membuka, tidak memberi isyarat kepada satu orang yang lain walaupun dia tinggal di satu rumah. Jadi kalau kejadian ini pernah terjadi, sudah saya ceritakan, pernah saya sampaikan, yaitu pada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala waktu beliau masih kecil, waktu beliau masih berumur 7 tahun. Jadi pada waktu itu malam ganjil di bulan suci Ramadan, Imam Nawawi tidur bersama ayahnya di rumah bersama keluarga. Di tengah malam Imam Nawawi terbangun. Kenapa terbangun? Karena Imam Nawawi beliau melihat rumahnya dipenuhi dengan cahaya yang sangat-sangat terang, yang tidak pernah terjadi seperti itu. Sehingga Imam Nawawi terkejut, memanggil-manggil ayahnya, ayah, ini ada cahaya apa kok terang sekali rumah kita, ayah. Ini cahaya apa ya, ayah? Akhirnya ketika dipanggil-panggil tersebut, maka ayahnya terbangun. Akhirnya ketika terbangun melihat ternyata rumahnya gelap, tidak ada cahaya apapun. Gelap-gelap saja, nggak ada cahaya terang yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Jadi setelah diteliti, ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang tinggal dalam satu rumah pun, bahkan dia tidur dalam satu kamar pun, itu yang satu Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasia itu pada satu orang, tetapi tidak membuka kepada yang lain. Jadi kalau kita lihat yang seperti ini tentu berbeda. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, mendirikan malam Lailatul Qadar dan dia tahu atau diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu malam Lailatul Qadar, dengan orang yang beribadah malam Lailatul Qadar tetapi dia tidak, tentu berbeda. Tetapi yang seperti ini bukan berarti kalau tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar berarti dia tak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, ya tetap mendapatkan pahala. Ibadah di lain bulan suci Ramadan saja itu mendapatkan pahala, apalagi ini di bulan Ramadan, apalagi ini di malam-malam yang dimungkinkan Lailatul Qadar terjadi. Tentu mereka juga tetap mendapat pahala yang besar. Cuman tentu berbeda dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala membuka bagi hamba-hamba tersebut, diberitahu oleh Allah sebenarnya rahasia bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul satu lagi pertanyaan, hal yumkinu ru'yatuha? Apakah mungkin malam Lailatul Qadar itu dilihat? Apakah mungkin Lailatul Qadar itu dilihat? Maksudnya itu bisa terasa berbeda begitu.
Ya seperti tadi terjadi pada Imam Nawawi waktu kecil. Itu namanya Lailatul Qadar yang terlihat oleh Imam Nawawi tapi tidak terlihat oleh orang tuanya. Wa hiya laha alamatun tu'rafu biha wa yaraha man wufiqat lahu. Jadi Lailatul Qadar itu ada tanda-tanda bahwa malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Ada tanda-tandanya. Dan akan melihat tanda-tanda tersebut orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang memang yang diberi hidayah, diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tanda-tandanya sehingga orang-orang pilihan hamba-hamba pilihan Allah ini bisa membedakan mana malam Lailatul Qadar dan mana malam yang bukan Lailatul Qadar. Cuman Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Imam Ibnu Jarir At-Tabari tidak menyetujui. Imam At-Tabari cuma dia nggak cocok dengan pendapat ini. Kata Imam At-Tabari, bal yara fi ikhfa'i lailatul qadri wa adami ta'yiniha dalil ala kadhibi man yaz'amu annahu yazharu fi tilka lailati lil uyun ma la yazharu fi sa'iri sana. Imam Tabari, karena Imam Tabari ini kan termasuk ulama yang mengikuti pandangan yang pertama, yaitu semuanya akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, baik orang yang tahu ataupun orang yang tidak tahu. Imam At-Tabari tidak setuju dengan kalau Lailatul Qadar itu bisa dilihat, tidak setuju. Bahkan tidak mempercayai. Bahkan menunjukkan bahwa mengatakan, ini kalau yang orang bilang begini ini cenderung kadzib, yaitu bohong kalau bisa dilihat. Cuman idz law kana dzalika haqqan lam yakhfa ala kulli man qama layli sanati fadlan an layli ramadan wa taqabbal Ibnu Munir bi annahu la yanbaghi itlaqul qaul. Tetapi Imam Ibnu Munir menjawab sangkalan Imam At-Tabari. Kata Imam Ibnu Munir, tidak seyogyanya memutlakkan bahwa orang yang bisa melihat itu bohong. Bal yajuzu ayakuna dzalika ala sabilil karamah. Kata Imam Ibnu Munir, jangan langsung lantas orang yang bohong, mana bisa dilihat itu, tak bisa. Kata Imam Ibnu Munir, jadi kita tidak bisa bilang begitu. Jangan kita bilang semuanya bohong tuh kalau lihat, jangan. Tetapi itu bisa terjadi, yaitu dengan jalan karomah. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada hamba-hamba pilihannya, jadi tahu. Jadi bisa membedakan karomah dari Allah liman. Karomah liman sya'allahu. Jadi memang Allah memang sudah memilih siapa saja yang bisa tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi jangan istilahnya kita langsung istilahnya memukul rataan, tidak bisa, semuanya tidak bisa, jangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa dan maha kuasa untuk memberikan karamah kepada hamba-hambanya, sehingga hamba-hamba soleh-soleh tersebut pilihannya itu tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Fa yakhtasu biha qaumun duna qaumin. Maka dengan adanya karamah tersebut, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilham, sehingga Allah mengkhususkan suatu kaum dan tidak memberikan kepada yang lain. Allah memberikan kepada fulan, memberikan kepada ini, dan Allah tidak memberikan kepada yang ini. Nah, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu mungkin, sangat mungkin. Duna qaum wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqsur ala lamata wa lam yanfi al karamah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah membatasi tanda-tandanya itu, dan juga Rasulullah SAW tidak pernah menafikan karomah. Jadi Rasulullah itu juga tidak pernah membatasi, dan nggak ada pokoknya Lailatul Qadar itu pokoknya Lailatul Qadar, nggak ada tanda-tandanya gitu, tidak. Jadi Rasulullah juga tidak pernah menyampaikan yang demikian, dan Rasulullah tidak menafikan karomah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar ini kalau kita lihat daripada sirah atau perjalanan orang-orang saleh
para hamba-hamba Allah, para aulia, memang karomah malam Lailatul Qadar ini bisa dilihat atau dirasakan bedanya langsung oleh hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Imam Nawawi ketika masih berumur 7 tahun itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dilihat. Sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah taala, sampai Imam Ghazali ini sampai beliau ini bisa memberikan semacam, ya mungkin karena itu berdasarkan pengalaman beliau sampai bisa memberikan kalau Ramadan masuk hari Senin, maka nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Hari Selasa Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Hari Rabu masuk Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Apakah adanya? Ya enggak ada, hadisnya tidak ada. Jadi yang seperti ini ya karena berdasarkan pengalaman pribadi. Ya kalau secara hadis tidak ada. Makanya itu adalah satu hadiah yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Nah, jadi kita tidak usah mengingkari yang seperti itu. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan, Allah pilih kita termasuk orang-orang yang memang diberikan kasyaf, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ketika sudah begitu tentu berbeda dari sisi ibadahnya, kesemangkatannya, kekhusyuannya tentu akan berbeda karena orang yang betul-betul tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar tentu mempunyai jiwa, mempunyai hati, mempunyai kesemangatan yang lebih daripada yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan isyarat kepada mereka. Aqallu ma yahsulu bi qiyamal lail. Sekarang tinggal yang kita bahas yaitu Lailatul Qadar itu bisa didapatkan. Jadi kan tadi dikatakan man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Nah, mendirikan malam Lailatul Qadar ini itu minimal seperti apa? Apa yang harus dilakukan sehingga baru dikatakan qoma qiyamul lail. Jadi disebutkan qiyamul lail Lailatul Qadar itu minimal apa yang akan kita lakukan supaya kita termasuk kepada golongan man qoma Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, qala Malik fil Muwatta. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik, balagani anna Sa'id bin al-Musayyib qala man syahidal isya'a Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Kata Imam Malik, ada kabar dari Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Beliau berkata, barang siapa yang hadir salat Isya di malam Lailatul Qadar, yaitu secara berjamaah, maka sungguh dia sudah mengambil bagian daripada Lailatul Qadar. Jadi minimal tuh sholat Isya berjamaah di malam Lailatul Qadar. Jangan pas malam Lailatul Qadar tak jamaah, itu jangan. Kemudian waqala Syafi'i fil qadim man syahidal isya'a wa subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihadhi minha. Kata Imam Syafi'i di dalam qaulnya yang qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad. Kaul yang ketika beliau ada di Baghdad sebelum beliau berhijrah ke Mesir itu namanya qaul qadim. Ketika beliau sudah berhijrah ke Mesir namanya qaul jadid. Jadi di dalam qaul qadimnya, qaul yang lama, pendapat yang lamanya Imam Syafi'i, kata beliau, barang siapa yang hadir di dalam sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jadi minha, bahasanya Imam Syafi'i, bihadhihi minha, dari bagian daripada Lailatul Qadar. Wa akhraja Abu Syekh Al-Asbahani wa min tariqi Abu Musa Al-Madini bi isnadin dhaifin an Abi Hurairah marfu'an.
man sholal isya al-akhirata jama'atan fi Ramadan faqad adraka lailatul qadri. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di bulan suci Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Maksudnya kalau pas malam itu malam Lailatul Qadar, dia berjamaah isya, ya. Itu berarti dia termasuk sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Nah, ya tentu kalau kita lihat yang seperti ini, kalau kita lihat mulai dari awal dari perbedaan yang mana pendapat yang lebih dipilih oleh ulama, apakah mereka yang pokoknya Lailatul Qadar nggak tahu tetap dapat fadilahnya semua, apakah yang mereka Allah berikan rahasia itu bahwa itu malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ulama memilih yang kebanyakan memilih pendapat yang kedua. Karena apa? Karena tentu berbeda. Di antaranya yang seperti ini, tentu berbeda. Orang yang hanya sholat jamaah isya terus balik, besok subuh datang lagi, dengan orang yang qiyamul lail betul-betul dia tahu malam itu malam Lailatul Qadar, tidak berhenti dia qiyamul lail, sholat, baca Al-Quran, berzikir, dia tahu malam itu Lailatul Qadar. Rahasia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan berbeda dengan orang yang sholat hanya berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Cuman mereka yang sudah jamaah sholat fardhu isya dan sholat subuh mendapatkan juga bagian dari Lailatul Qadar, tapi tentu tidak sama, ya. Tentu tidak sama. Warawah Ibnu Abi Dunya an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali mursalan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata alaihi Ramadan sahihan musliman sama naharahu wa shalla wirdan min lailihi wa ghadda basarahu wa hafidha farjahu wa lisanahu wa yadahu wa hafadha ala salati fil jamaah wa bakkara ilal jum'ah faqad shoma syahra wa stakmal al ajra wa adraka lailatul qadri wa faza bi jaizatir rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang bulan suci Ramadan, dia dalam keadaan sehat, muslim, kemudian dia berpuasa siang hari, kemudian malamnya dia berpuasa, dia menjaga matanya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga lisannya, dia menjaga tangannya. Kemudian dia juga menjaga sholatnya dengan secara berjamaah. Kemudian dia cepat-cepat pergi sholat Jumat. Jangan lambat-lambat pergi sholat Jumat. Cepat-cepat pergi sholat Jumat. Dan dia sungguh telah berpuasa 1 Ramadan penuh, maka sungguh pahalanya sudah sempurna. Dan dia sudah dihitung telah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena semuanya sudah dilakukan. Sholatnya jamaah terus, puasanya puasa terus, matanya, kemaluannya, lisannya, tangannya semuanya dijaga. Maka orang yang seperti ini kalau dalam bulan Ramadan ini yang mereka lakukan semuanya, maka sungguh dia sudah terhitung mendapatkan Lailatul Qadar. Wa faza bi jaizatir rabbi, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli wa huwa hadisun dhaifun aidan. Ini hadisnya walaupun tidak sampai tidak sampai sahih, tetapi bisa digunakan untuk fadilatul amal, tidak sampai kepada derajat hadis palsu, ya, tidak sampai kepada hadis maudhu. Wa ala kullin fa fadlullahi wasi'un wa man sayyidal isya wa subha fi jama'atin tula syahr ramadan faraja Allah yahrum Allah alla yuhrama min lailatul qadri wa billahi taufiq. Jadi sesungguhnya kesimpulannya, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Yang penting barang siapa yang menghadiri sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah sepanjang bulan suci Ramadan, maka dia sangat diharapkan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Allah tidak menghalanginya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wabillahi taufik, dan pertolongan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian Lailatul Qadar pada malam hari ini. Insya Allah masih ada hal-hal yang kita perlu perhatikan untuk malam Lailatul Qadar. Apa saja
yang harus kita lakukan untuk menyambut Lailatul Qadar itu. Apa saja? Apa yang biasa dilakukan oleh para ulama, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menyambut, untuk kita menerima malam Lailatul Qadar itu, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan majlis kita ini, yaitu majlis yang ketiga, yaitu majlis untuk kajian yang terakhir khusus tentang Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa mengikuti untuk yang berikutnya, dan semoga kita juga berkah kita mengkaji Lailatul Qadar ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menghadiahi kita Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.